Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Kembali lagi saya Teddy Harun sudah siap untuk mengantar Anda di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan sore ini sudah hadir beliau-beliau ini adalah yang tergabung dalam organisasi sosial Lindu Aji. Ada apa kabar ini Mas Zaka ya? Mas Zaka, apa kabar? Sehat? Terus Pak Widi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Dan Mas Doni, terima kasih ya sudah hadir di sini. Dan mereka adalah komunitas atau organisasi sosial yang tergabung dalam Lindu Aji yang bergerak di bidang sosial apa saja yang mereka lakukan untuk empati atau kepedulian terhadap kota tercinta ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang seperti apa sih sebenarnya komunitas atau organisasi sosial Lindu Aji, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kondisi sepanjang Kali Bermi terutama di area jembatan Jalan Pramuka yang tersumbat akibat sampah rumah tangga dan tumbuhnya enceng gondok membuat kondisi dan komunitas sosial Lindu Aji tergerak untuk membersihkannya. Organisasi sosial yang baru 5 bulan tumbuh di Kota Pekalongan ini adalah gabungan dari berbagai komunitas yang tergerak akan aksi sosial. Warga Pekalongan khususnya dari segala elemen-elemen masyarakat yang intinya peduli dengan lingkungan Pekalongan ini, khususnya hari ini kita melaksanakan kerja bakti mengurusi kebersihan di sepanjang kali mana? Sungai Bermi. Berarti untuk kegiatannya ini semua kegiatan apa saja? Semua. Yang intinya itu dalam sosial. Berapa personel semuanya Pak untuk Lindu Aji ini Pak? Kita sementara ini di Pekalongan kita 150 sampai 200. Nantinya apa sih sebenarnya motivasi awal dengan terbentuknya organisasi ini? Jadi kita untuk mempersatukan masyarakat yang biar dalam arti sosialnya biar untuk daerah Pekalongan itu biar ada peningkatan. Harapannya gimana dengan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan Lindu Aji? Jelas intinya kita hanya untuk biar Kota Pekalongan itu semakin maju gitu aja Pak. Dalam kegiatan bersih Kali Bermi ini, menurut Doni sebagai wakil ketua diharapkan mampu menggerakkan warga setempat untuk berbuat yang sama. Bukan hanya itu saja, dengan keberadaan organisasi Lindu Aji diharapkan mampu mengatasi masalah dan bisa berkiprah untuk kesejahteraan warga Kota Pekalongan dan sekitarnya. Teddy Harun, Batik TV melaporkan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kondisi Kota Pekalongan yang dalam waktu dekat ini, sejauh ini ya, banyak sekali musibah seperti terakhir ada banjir, rob juga yang sekarang juga masih datang lagi. Terus yang baru-baru ini setelah Kota Pekalongan menghadapi atau mengikuti Adipura Kencana, penilaian ya, salah satunya itu, dan mereka juga ikut andil untuk peduli terhadap Kota Pekalongan dengan berbagai kegiatan, salah satunya seperti yang tadi pagi mereka laksanakan, yaitu membersihkan sampah-sampah di Kali Bermi. Gini Mas Zaka selaku ketua Lindu Aji nih ya, organisasi. Nah, ide awal munculnya organisasi ini dari mana Mas? Jadi awal pertama kali emang kita lihatlah di Pekalongan memang
banyak yang kita harus perhatikan. Masyarakat di Pekalongan memang kekurangan lah untuk orang-orang seperti kita, Lindu Aji ini yang selalu mengadakan bakti-bakti sosial dan segala macamnya. Nah, saya tuh gimana ya, punya teman komunitas itu tapi di sebuah olahraga milik pemerintah. Kita kan tidak bisa membawa nama tersebut karena saya punya keinginan kita rembuk bersama untuk membuat Lindu Aji cabang Pekalongan seperti itu. Iya, kalau sebelumnya untuk pusatnya sendiri, Lindu Aji berarti di Semarang atau di tiap daerah ada? Tiap daerah ada, tetapi pusat itu di Semarang. Oke. Iya, seperti itu. Dan untuk anggota dari Lindu Aji ini tergabung dari berbagai organisasi atau kelompok tertentu, Mas? Berbagai organisasi. Jadi ada, kita lebih ke apa ya? Ada olahraga seperti binaraga, body contest, lalu petinju, tinju, intinya freestyle fighting lah. Jadi dari ada yang bela diri segala macam, jadi ada yang divisi untuk sosial masyarakat. Intinya semua komunitas bisa gabung, entah itu fotografi atau pecinta sepeda, pecinta burung, seperti itu. Pokoknya mereka yang demen untuk berkiprah di bidang sosial ya. Nah, untuk ini kan asal muasalnya dari terbentuknya organisasi Lindu Aji di Kota Pekalongan ini, kita kan perlu tahu juga di sini ada nih pas sebagai sesepuh atau penasehat ya, Pak Widi. Gimana Pak untuk awal terbentuknya Lindu Aji di Kota Pekalongan, organisasi ini berapa bulan lah? Sudah berapa bulan? Ya kalau bulan kira-kira kurang lebih 5 bulan. Jadi betul apa tadi yang dikatakan oleh Mas Saka selaku ketua. Pada waktu itu memang kita melihat kondisi Pekalongan dan kita ingin berpartisipasi sebagai putra bangsa yang berada di Pekalongan. Karena apa? Pekalongan itu milik kita, harus kita sendiri yang memelihara dan ikut andil di dalam pembangunan. Sehingga timbul satu pemikiran di antara kami yang pada waktu itu kebetulan berada di base campnya di Papsi. Iya. Jadi masih di GOR ya? Ya, masih di GOR. Setelah kita punya pikiran bareng-bareng, kita tukar pikir, kemudian masyarakat menyampaikan bahwa di Semarang itu ada yang namanya Lindu Aji. Dan saya memang sudah mendengar Lindu Aji itu banyak kiprah di masyarakat. Tentunya kami menginginkan kiprah Lindu Aji itu kepada yang nilai-nilainya positif. Di sini khususnya bidang sosial. Seperti ketika banjir secara spontanitas turun, rekan-rekan turun dan dari ide sendiri bisa memberikan bantuan makanan siap santap, walaupun tidak begitu banyak, tetapi yang penting kita kiprah. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan seperti di stadion ada kegiatan beberapa bulan yang lalu kita juga diminta untuk membantu pengamanan, kita juga laksanakan, termasuk kegiatan kerja bakti. Dan yang terakhir kemarin kita seiring dengan kegiatan pemerintah yang pada waktu itu memperingati hari jadi Pekalongan. Ini secara kebetulan yang membawa tumpeng itu adalah rekan-rekan Papsi dan Lindu Aji. Oke, nah kalau untuk berbagai kegiatan kan yang pasti di sini sudah ada siap yang mengatur, yaitu Mas Doni selaku sekretaris Lindu Aji ya Mas ya. Wakil ketua. Wakil ketua. Oke, wakil ketua Lindu Aji. Nah, seperti tadi kan ada juga kegiatan bersih sungai. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain apa saja Mas Doni? Kita banyak yang kembali lagi kita ajak bilang tadi kita ya di bidang sosial. Nah, ini dalam waktu dekat kita rencana kita akan mengadakan kesehatan gratis untuk masyarakat Pekalongan. Nanti kita masih merundingkan di mana tempat lokasi yang pas, yang banyak warga yang kurang mampunya. Nah, kita udah insya Allah disupport masalah dokter dari Semarang ya. Dari kantor pusat udah konfirmasi ke kita, tinggal kita nanti yang menentukan hari dan tempatnya gitu Pak. Berarti selama 5 bulan ini perjalanan dari organisasi Lindu Aji ini sudah merambah kemana saja untuk
daerah Kota Pekalongan apa saja yang sudah selesai dijalankan, terus ditemui apa di lapangan ini, kendalanya yang menghambat proses perjalanannya, ada nggak? Untuk yang menghambat itu sebenarnya apa ya? Kita kan semua anggota Lindo Aji kan bekerja. Ya. Nah, kadang kan memang tidak bisa semua untuk bisa ikut turun serta ya, misalkan itu. ada event atau ada kegiatan. Jadi mungkin hanya itu ya, mungkin emang tidak bisa full tetap kumpul, tetapi pasti ada. Jadi Lindo Aji ada di mana-mana gitu. Kalau jumlah total anggota di Kota Pekalongan itu sekitar berapa, Mas Zaka? Kurang lebih 300-an. 300-an. Ya. Ini berarti terbagi di tiap kelurahan atau ada ininya? Bebas. Free. Siapa yang pengen ikut dan ikut serta untuk kegiatan sosial yang mereka ingin ikut, silahkan bisa ikut. Oke, kalau untuk proses masuk menjadi anggota seperti apa, Mas Doni, bisa disampaikan? Itu tinggal apa namanya yang biasa selama ini kita lakukan, karena kita masih apa namanya untuk base camp yang resmi kita belum ada, masih direncanakan Jalan Kurinci ini. Sementara kita nginduk di stadion, di base campnya Papsi. Itu kebanyakan apa namanya kita sebagai pengganti sekretariat di situ, kita nanti pengenalan di situ, kita nanti isi brosur kalau rekan-rekan ingin bergabung dengan kita. Oke. Pak Widi, kalau melihat perkembangan dari Pak Widi kan sudah lama mengikuti berbagai organisasi ya di Kota Pekalongan. Dengan perkembangan munculnya organisasi baru Lindo Aji ini ya, yang sudah 5 bulan di Kota Pekalongan, apa yang berbeda Pak dari organisasi yang lain? Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya memang kita ingin melakukan inovasi. Jadi sekarang ini kan banyak semacam yayasan-yayasan sosial dan sebagainya, tetapi di Lindo Aji ini unik. Uniknya begini, ketika seseorang dari kelurahan mana saja di Kota Pekalongan khususnya, mereka melihat simpatik terhadap Lindo Aji dengan segala macam kegiatan yang kita lakukan, kemudian ingin masuk di sana di Lindo Aji, silahkan, dengan catatan bahwa di Lindo Aji ini tujuan utamanya adalah kita sosial, melakukan sosial bakti masyarakat, ya semacam relawan. Meskipun di dalamnya kita juga bisa melakukan hal-hal seperti kemarin ada Porprov, itu juga termasuk di dalamnya anggota Lindo Aji yang mendapatkan emas dan sebagainya. Oke. Baik pemirsa, ini menarik banget dan kita masih ingin tahu seperti apa sih keunikan-keunikan dari organisasi ini. Masih penasaran juga dengan namanya Lindo Aji. Kalau nggak salah Lindo itu angin ya Pak? Atau Lindo itu guncang, gempa. Aji itu rajanya gempa. Keren banget. Kita akan balik lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.